Oke, baik kakak-kakak semua, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bersemangat Semangat. sekali ya semua hari ini ya. Apakah Hari terakhir soalnya kan nih. terakhir? Ya, Dapat pembagian makanan tadi. Iya, makanan. Oke, semuanya gimana kabarnya nih? Kakak-kakak semuanya setelah asinkron 10 hari ya, kemarin kita tidak ada Jimit karena kakak-kakak pembelajaran asinkron di bukti karya. Ya sudah semua kan terbit itu lumayan cepat nih. Ya seperti biasa sebelum mulai mari kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan hari ini. Jeremangku Icen Kak Nik, Jeremangku. Oh iya, Jeremangku ya. Jeremangku Icen ya. Silakan Kak Adi memimpin doa. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada Mangku untuk membuka doa pada Gimit hari ini. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rajang Rao Jeremangku Surya Atmaja. Coba mereskan Jeremangku tuh. Terima kasih Kak Adi. Ngedok keterangan. Oh iya Kak Surya benar nih. Benar-benar mangku. Kulam ya kan nih, kulam. Kulam. Ya Mangku ini selam. Ini siapa yang belum ya joinnya? Ternyata ada Mangku Mudeng Butir itu loh, Pak Surya Atmaja. Buka undang masing saing ya tuh Adi. Saya ada lonton mana ini no? Oke. Biguling sih ya, biguling. Ini Kak Loya. Kak Rizky udah masuk ya? Kalau ya belum, kalau ya sama Kak Putra belum. Ya. Kalau ya masih proses. Oke. Kak Eka lagi dengan Kak Putra nih? Belum masuk Kak Putranya? Dia masuk pagi sekarang, Kak Putra masuk siang Kak. Oh gitu. Beda dia. Beda ya? Ini karena yang niki bersih-bersih di sekolah. Oh iya ya. Biasanya lagi di jalan Kak Eka jam segini ya? Nih, mungkin di jalan. Ya. Baik kakak-kakak semua. Sambil menunggu Kak Loya dan Kak Putra ini, Kak Loya sudah sedang dalam proses masuk katanya Kak Rizky. Hari ini kita hanya 1 JP 45 menit. Agendanya tidak banyak. Itu hanya kita refleksi sedikit mengenai bukti karya, kemudian bukti karya yang sudah kakak unggah di PMM. Itu kan kemarin terima kasih buat kakak-kakak semua karena di kelas ini semuanya sudah beres, sudah mengunggah dan syukurnya sudah terbit kemarin. Jadi saya tidak perlu share PPT lagi ya, kita langsung saja karena juga tidak lama. Karena kemarin ada beberapa kelas, bukan hanya yang di gelombang 2 PKG saja, bahkan yang di gelombang 1 itu ada yang belum terbit di PMM. Sedangkan itu kan tagihannya adalah bukti karyanya sudah harus terbit di PMM. Syukur di kelas kita kemarin setelah saya nilai itu sekitar 1 jam aja sudah langsung terbit, dia tidak ada masalah. Di penilaiannya juga kemarin ada beberapa kakak-kakak yang saya minta untuk mengulang ya karena ada kesalahan sedikit ya. Sebentar kakak.
saya lanjutkan kembali. Kemarin itu ada yang salah, tapi syukurnya sudah bisa diperbaiki sehingga semuanya sudah beres. Memang saya perlu ingatkan kembali, di bukti karya ini kan agak riskan karena pengulangan itu hanya bisa 1 kali. Ya, berbeda dengan tugas-tugas yang sebelumnya, itu ketika salah konsekuensinya kakak terlambat, tetapi masih bisa mengulang. Tapi kalau di sini bisa mengulang hanya sekali. Untuk yang kedua kalinya itu sedikit rumit karena harus menghubungi BGP kembali. Dan syukurnya tidak ada yang seperti itu. Nah, masalah hashtag dan sebagainya itu memang nanti di judul bukti karya kakak-kakak semua itu bisa ditambahkan jika ada yang merasa kurang. Kemarin kan ada beberapa, Kak Surya Atmaja, Kak Mega lagi itu kalau nggak salah ya. Siapa lagi ya? Kak Wira ya, saya suruh menambahkan, saya minta untuk menambahkan hashtag sesuai ketentuan dari program PKG kita. Nah, kakak-kakak semua, di bukti karya ini seperti yang sudah kita jimit sebelumnya, sebelum kakak-kakak mengunggah, sudah saya sampaikan bukti karya yang kakak tampilkan itu adalah apa yang kakak-kakak dapatkan selama mengikuti diklat PKG ini. Nah, jadi tidak masalah ada yang mau video, karena kemarin itu video pembelajarannya rata-rata saya lihat sudah ada terkait dengan pembelajaran dari PKG kita, dari modelnya, kemudian juga asesmennya, itu kan yang paling terlihat, yaitu ada asesmen otentik di sana, hampir semua ada asesmen otentik, kemudian model pembelajarannya, kemudian hal-hal lain juga ada aset based thinking, jadi pemaksimalan aset yang kakak-kakak punya seperti itu. Kemudian juga di awal kita mengulas kembali, di awal kita tatap muka itu kan kakak-kakak sudah menilai video awal yang kakak kumpulkan, apakah lebih banyak peserta didiknya menunggu, apakah sudah ada ekstensinya dan sebagainya. Nah, di videonya yang kakak lampirkan itu yang kakak unggah sebagai bukti karya, tidak ada masalah, hanya yang ada masalah itu sedikit sudah saya sampaikan juga, seperti Kak Gustu itu kan karena suaranya tidak terdengar itu di videonya ya, ada suaranya yang terputus, sedangkan untuk tagihan bukti karya itu harus suaranya terdengar dengan jelas. Karena bukti karya kakak-kakak semua ini nanti ketika ada yang membuka PMM dan mencari mengenai PJOK, bukti karya kakak-kakak akan tampil di sana, akan terlihat di sana. Jadi sangat penting untuk apa yang kakak unggah tidak bermasalah. Oke, untuk sekarang silahkan kakak-kakak yang pertama dulu mengetik aja dulu di kolom chat boleh. Kita tidak pakai slide dan sebagainya dulu. Kita maksimalkan fitur chatnya. Silahkan diketik di kolom chat mengenai bukti karya yang kakak-kakak unggah. Misalkan seperti Kak Hande kan mengunggah video. Bukti karya yang saya unggah adalah video pembelajaran, di mana video bla 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 menjelaskan tentang itu, tentang ada asesmen otentiknya, tentang aset based thinkingnya, ada apa saja menggunakan bahasa kakak sendiri. Kalau Kak Mega dan Kak Gustu itu kan modul ya, silahkan ditulis bahwa kakak mengunggah modul yang kakak buat. Ingat nggak itu konsepnya pakai konsep apa modul ya? Ingat nggak Kak Gustu sama Kak Mega? Backyard design ya, karena tujuan dan asesmennya naik dia. Ya, itu yang boleh kakak-kakak sambil diketik saja dulu. Ya kan kalau dari HP juga yang gimit bisa diketik. Silahkan diketik mengenai bukti karya yang kakak unggah masing-masing. Kurang lebih ya 10 menit lah mengetiknya. Ya.
Ada juga saya lihat di video itu memang tidak semua memberikan ice breaking. Ada yang memberikan ice breaking, silahkan diketik juga kayak Kak Adi. Saya memberikan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Silahkan diketik sesuai dengan bukti karya yang kakak unggah. Oke, silahkan di kolom chat kurang lebih 10 menit. Silahkan kakak. Kak, ini izin kecil suaranya, Kak. Gedein gue, gedein. Gede kok, Gung. Gung aja cenik tuh. Laptop raga usah nih nah. Sound system mang Gung. Ganti baru. Sinilah tuh. Apanya nggak Masa kelihatan merek Kak Gung? Apple tidak usah, Gung. Apa? Apple. Coba diulang, Kak. Kecil suara. Suara saya kecil. Tadi nggak Enggak, kedengaran sound kecil. system, sound Sound system mang Gung. Sing man pembagian sound system, Po. Gini Kak Gongde, silakan menulis di kolom chat mengenai bukti karya yang kakak unggah. Kayak Kak Gongde kan videonya, silahkan dijabarkan videonya yang diunggah itu yang menyangkut dengan apa namanya pembelajaran PKG-nya. Misalkan di dalam video pembelajaran saya juga menerapkan asset based thinking, apa yang dimanfaatkan, kemudian model pembelajarannya bagaimana, kemudian ada asesmennya apa, kayak menyangkut ke konsep gerak itu kan juga bisa dituliskan seperti itu. Kayak dan juga kenyamanan siswa dalam mengikuti pembelajaran di video itu bagaimana. Misalkan ada kendala panas, mungkin ada yang kendala lapangannya becek seperti itu. Silahkan. Yang video, kalau yang modul silahkan dituliskan modulnya itu bagaimana menggunakan konsep apa aja yang ada di dalamnya. Seperti itu kira-kira. Ya, silahkan kakak-kakak semua. Lah, dengan nasi, Gung.
Kak Wira, untuk Kak Wira itu kan mengklik video bukannya Kak Wira ya? Bukan modul. Itu yang kemarin Kak Wira upload tuh loh. Ya video belajar Pencaksilat. Dijabarkan ya Kak Wira ya, kayak Kak Surya Atmaja ini loh. Kak Wira, tolong dilengkapi lagi ya Kak Wira ya, isi penjabarannya. Ini yang sudah Kak Pande, Kak Mega, Kak Agus Budi, Kak Adi sudah, Kak Gungde sudah, ya, Kak Wira juga sudah. Untuk yang lainnya silahkan ya, yang belum. Maaf Kak, sinyal saya keblut nih Kak. Oh gitu, oke Kak Wira, oke. Ya. Nyalasan kan Wiro dong. Kemudian bagi kakak-kakak yang sudah, ini saya mengingatkan kembali itu di modulnya setelah LMS yang Jimit kita ini di bawahnya itu kan ada mengcopy link bukti karya.
itu belum semua itu mengcopy link bukti karyanya. Itu kan sudah terbit semua bukti karya, jadi sebenarnya sudah bisa. Bagi yang belum, silahkan guys. Itu yang pertama saya lihat kemarin tuh sudah tuh Kak Adi paling atas itu pertama udah. Tuh ya, makasih Kak Adi dan kakak yang lainnya juga. Ini siapa nih saya lihat dulu. Banyak yang sudah kayaknya 6, baru 6 apa 7 itu ya. Bagi yang belum bisa sekarang juga. Nah, di video bukti karya ini kan kakak-kakak hanya mengupload videonya ya, tidak modulnya juga. Nanti ketika misalnya ada tagihan 2 modul dan video, kakak-kakak mohon mengingat kembali kalau memang di modulnya ada di awal ngecek denyut nadi, jangan sampai di praktek pembelajarannya tidak mengecek denyut nadi seperti itu. Kak Rizky basket, Kak Suartana. Ya, Kak Suartana bola kasti, kendalanya kurangnya alat atau bola. Mungkin nanti lebih ditingkatkan asset based thinkingnya Kak Suartana ya, apa dia membuat bola dari kertas yang digulung-gulung itu kan bisa juga. Baik, Kak Ani. Ya, terima kasih. Lihat video dari Kak Gungde. Sepak bola Kak Gungde diawali juga dengan di kelas itu ya videonya ya. Sama dengan Kak Adi di kelas, kemudian ada ice breakingnya juga. Saya tonton videonya itu Kak, ice breakingnya untuk apa namanya nih, nah Kak Gus Budi juga diawali dengan di kelas, kemudian ke lapangan. Itu masalah waktunya juga nanti waktu mengajar itu kan nanti disesuaikan juga berapa lama di kelasnya, berapa lama di lapangannya agar sesuai dengan modul yang sudah kakak-kakak buat. Yeah. Siap Kak Ani, siap. Oke, baik. Nah, oke, sambil menunggu yang belum Kak Loya mungkin belum mengerti ini ya. Coba silahkan dulu Kak Mega dulu nih. Kak Mega kan modul ya yang diunggah ke bukti karyanya itu. Kendala Kak. di video dari modul itu kan sudah dilakukan sebenarnya modul yang kakak Mega share itu. Coba bisa ya gimana Kak Loya? Kak Loya. Ani. Ya gimana Kak Loya? Yang permisi coba Kak Ani. Oh iya. Iya Kak Loya, silakan. Semua Kak Ani. Ya. Gimana Kak Mega kendala di videonya itu seperti apa? Mungkin sedikit sharing dengan teman-temannya. Silakan Kak Mega. Siap. Terima kasih Kak Ni. Jadi kemarin kan planningnya sudah bagus.
sudah terstruktur semua dan lain-lain. Nah, tiba-tiba saat itu ada kegiatan, ternyata ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah, ada kegiatan di lapangan untuk kelas kecil. Nah, itu dah saya bingung jadinya, makanya di videonya kemarin banyak noise masuk. Saya pindah ke sana, padahal udah diarahin anak-anak, kan biasalah anak-anak kelas 1 ya. Iya ya. Saya Udah itu suaranya diarahin suara di anak pojok. kecil itu rame. Kelas 1 kelas 2 udah diarahin pojok. Habis itu tetap juga kan mungkin mereka penasaran, jadinya mendekat. Iya. Makanya gitulah kan nih. Jadinya kacau dia. Ya, saya juga nonton tuh videonya tuh Kak Mega Ada yang masuk lagi, sambil yang ya masuk minta saliman lagi. Aduh, saya salim. sambil ngajar, sambil sana. Video apa tuh, jadi agak rame videonya makanya. Iya. Karena kan di tagihan bukti karya itu kan suara seperti itu kan harus terdengar jelas nih. Jadi saya alihkan mending ke modul, enggak masalah itu karena boleh saja. Kalau yang lainnya yang videonya tidak ada masalah, silakan video, karena video kakak semua sudah memberikan asesmen otentik semua, itu semua saya lihat. Karena apa namanya, penilaiannya cuma kadang-kadang yang miss-nya itu kan adalah ice breaking, ada yang ngasih, ada yang enggak. Kemudian penghitungan denyut nadi itu juga ada yang ngasih, ada yang tidak. Saudara itu kan kemarin ketika tatap muka kita kan sudah mendapatkan itu, penting juga kita lakukan agar mengetahui kondisi siswa di awal dan di akhir mengikuti pembelajaran. Ini kakak-kakak semua. Oke, hari ini kita merefleksi mengenai bukti karya itu sudah terbit semua dan pengisian kuesionernya. Nah, itu kemarin Kak Putra yang bertanya ke saya sudah atau belum, Kak Ani. Nah, itu kakak-kakak sendiri yang bisa mengecek. Itu mohon boleh deh kakak-kakak, mumpung sekarang juga agenda kita tidak padat, dibuka kembali. Kalau sudah boleh silahkan mengetik sudah, kalau belum silahkan dikerjakan dulu, karena itu juga sampai tanggal berapa cut off-nya itu ya, gelombang 2. Kemarin saya diinfo tanggal 13 sudah cut off bukti karya, apakah kuesionernya juga atau tidak. Ya silahkan dicek kakak apakah sudah tercentang selesai atau belum. Sebentar ya kakak. Silahkan sambil mengecek itu ya. Kak Rizky bisa ngecek untuk Kak Loya sudah atau belum dia ya, Kak Loyanya ya? Apanya Kak? Yang mencentang kuesioner itu Kak. Oh, udah saya yang buat. Udah, oke, udah berarti ya udah aman. Jadi semua nih sudah ya, rata-rata sudah. Kemudian ini ada miss kemarin mengenai bukti karya itu adalah Kak Agus Setiawan ya, Kak Agus Setiawan. Ada Kak Agus kan ya di sini ya? Ada Kak Ani. Ya, sekarang udah aman ya. Itu kemarin miss-nya gara-gara apa namanya? Upload modul. Ngunggah modul. Padahal video Kak Agus juga padahal nggak ada masalah, itu saya lihat sudah bagus semua. Karena apa namanya? Ada miss sedikit. Ada miss Waktu Kak Agus Setiawan menanyakan contoh surat pernyataan, saya kirimkan punyanya Kak Mega itu. Kak Mega kan modul. Nah, Kak Agus Setiawan juga membuatnya modul itu. Kemudian modulnya juga kayaknya modul yang pertama itu. Belum ada asesmen otentiknya. Ya Kak Agus ya, untuk perbaikannya sudah bisa. Kemarin dibantu sama siapa tuh ya Kak Agus ya perbaikannya ya? Setelah Kak Ani info itu, saya agak panik itu waktu itu. Nah, apakah ini langsung terbit di PMM atau bagaimana? Makanya
saya coba baca modulnya, kemudian ada informasi update dari Kak Ani, jadi saya ngubungin Kak Gus Budi. Nah, jadi saya langsung, waktu itu saya berpikir apakah saya langsung ke tempatnya Kak Gus Budi atau gimana kan waktu itu. Jadi saya coba langsung video call aja. Oh, oke. Berarti Ya. sebenarnya itu setelah dinilai, istilahnya saya tolak gitu kan ya, itu bisa langsung diperbaiki ya di kolomnya itu ya, ada kolomnya gitu ya, agak berbeda. Jadinya makanya bingung Kak Agus ya. Iya, bingung Pak, bagaimana kan untuk proses perbaikannya gitu. Jadi istilahnya dituntun lah sama Kak Gus Budi. Jadi poin-poinnya yang mana-mana saja yang diperbaiki. Jadi saya rubah total juga itu kan, dari suratnya juga saya rubah total. Jadi kebetulan untung pada saat itu kepala sekolah ada di sekolah gitu. Biasanya kan ada tugas beliaunya. Ya. Jadi bisa tuntas pada saat hari itu juga. Iya. Oke, untung udah aman ya Kak Agus ya. Ya. Itu dah tadi kemarin itu juga saya takut juga kalau saya validasi tapi nggak sesuai kan nanti nggak enak juga, karena di PMM kan ranahnya dilihat oleh semua guru ya. Semua guru yang membuka PMM itu bukan hanya peserta PKG saja, siapapun guru PJOK ya pasti yang mencari mengenai PJOK, pasti guru PJOK yang ikut PKG maupun tidak di Bali dan luar Bali pun bisa membuka itu. Makanya saya fasilitator, bukan saya saja, semuanya diminta agak berhati-hati mengenai video, makanya ada surat pernyataannya juga, takutnya mengandung sara, pornografi, tapi saya rasa kan kita namanya mengajar di sekolah tidak mungkin menyinggung hal-hal seperti itu. Cuma mungkin ya miss-nya seperti yang kemarin aja, karena ada tagihan materi yang didapat di PKG seperti itu. Oke, untuk video ini yang saya lihat, bukan yang lainnya tidak bagus ya, semua bagus gitu. Tapi yang mungkin masih mempertimbangkan, agak lebih mempertimbangkan kenyamanan belajar siswa itu adalah Kak Pande. Tepuk tangan dulu buat Kak Pande. Kita kasih reaksi tepuk tangan dulu buat Kak Pande. Ya, karena di sana. Kenapa Kak? Kak Pande kan waktu melakukan video pembelajaran itu nggak di satu tempat. Nah, itu sebagai acuan ke kakak juga kita sharing sedikit. Misalkan anak-anaknya berbaris, ada yang kena panas, ada yang enggak, kita tetap di sana. Kak Pande itu merolling dia. Misalkan yang pertama di utara, nanti dirubah ke selatan supaya tidak ada yang selalu kepanasan atau selalu di tempat teduh seperti itu ya, Kak Pande ya. Videonya saya lihat. Oke. Itu kan di sekolah ya, Kak Pande ya? Videonya itu di sekolah. Ya Kak, di sekolah Kak. Kalau Kak Gus Dita modul sih, tapi yang video yang kemarin itu kayak di lapangan ya Kak Gus Dita ya? Di lapangan ya. Lapangan Pegok kan nih. Oh iya, lapangan makannya agak luas dia. Dekat sama Pegok ya berarti ya. Ya 5 langkah dari sekolah. Oh, dekat banget ya? Serius 5 langkah? Iya, nyebrang aja kan. Samping Lagu dari penting 5 langkah. Berarti dekat sama BGP ya? Sekolahnya ya? Pas, itu dah Kak. Ya depan KFC pas tuh sekolah itu. Iya. Oh. Nah, Kak, kalau gitu Kak Pande sharing sedikit mengenai videonya Kak Pande, silahkan. Bah, shoot kabarnya belum enak ya. Ternyata ini modusnya. Kan sharing Baik, ini. ya, baik Kak. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Ya. Mengenai praktik pembelajaran yang saya buat itu mengenai passing basket. Nah, di mana saya menggunakan metode sirkuit. Nah, mungkin karena metode sirkuit itu bisa memberikan suatu keadilan untuk peserta didik dari segi cuaca itu yang Kak Ni bahas tadi. Ya, ada yang panas, kemudian teduh ya. Ya, yang paling timur itu masih terhalang bangunan yang bertingkat, makanya tidak terkena matahari.
Jadi saya buat 3 kelompok, masing-masing chest pass, moon pass, dan overhead pass. Nah, di setiap kalau nggak salah 3 sampai 4 menit itu diganti di rolling. Nah, jadi yang paling timur itu ke tengah, yang di tengah ke barat, yang di barat ke paling timur. Terus seperti itu sehingga mereka di setiap kelompok itu dapat melakukan tiga passing yang saya sebutkan tadi. Terus untuk pembelajaran di awal saya menyuruh anak-anak untuk menghitung denyut nadinya sebelum melakukan aktivitas fisik, dan setelah melakukan aktivitas fisik juga saya suruh anak-anak menghitung, dan saya tanya apakah ada perbedaan. Jawab anak-anak juga ada, dibilang perbedaannya meningkat apa menurun. Kalau nggak salah itu 1 orang saya tunjuk untuk merepresentasikan kelas tersebut. Dia bilang ada perubahan seperti itu, perubahannya meningkat. Untuk penilaian saya menggunakan asesmen otentik. Di akhir pembelajaran itu saya berikan anak-anak untuk bermain, di mana bermain itu memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari tadi. Jadi tidak hanya belajar bagian saja. Seperti yang Kak Ani bilang sebelumnya, dia bisa melakukan passing, tetapi pada saat bermain itu berbeda kondisinya, karena kan bergerak secara dinamis. Kalau passing belajar per bagian itu kan hanya diam itu. Baik, itu saja Kak Ani yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pande. Penjelasannya sangat lengkap sekali. Kak Ani, izin Kak Ya, Ani. ya Kak sambil gini aja, sambil jalan. Oke. Oh Kak Ani, saya mau ke kampus nih baru di WA Kak Ani. Saya matiin kamera ya, sebentar ya. Ya, oke. Ini masalah Kak. berpali jasanya. Oh ya, silakan Kak. Oke. Ya, makasih Kak Ani. Ya. Kalau Kak Suhartana, gimana kemarin Kak Suhartana? Coba bisa sedikit sharing mengenai videonya. Kalau Suhartana kan pasti ya lempar tangkap. Kak Wira baru masuk nih. Kak Suhartana ada ya? Atau siapa yang mau sharing dulu nih? Kak Gungde lah, Kak Gungde kan sibuk sekali kemarin tak lihat ini. Mengikuti kegiatan PKG, kemudian juga atletiknya. Bagaimana mengenai videonya Kak Gungde? Silakan Kak Gungde. Gimana kan nih? Silakan sharing mengenai video bukti karyanya Kak Gungde seperti yang Kak Pande menyampaikan tadi itu loh. Kalau Kak Gungde gimana videonya? Kalau video yang saya buat itu kemarin materinya tentang sepak bola. Lalu untuk untuk metode pembelajaran saya menggunakan cooperative learning, tapi pendekatannya dengan berdiferensiasi. Jadi kalau sama untuk penilaiannya kan asesmen otentik. Nah, pada saat kendala saat di pengajarannya ya gitu Kak, masih banyak siswa yang masih susah mengontrol bola itu. Terus arahan siswa juga saya bilang ngoper malah menggiring dia gitu. Masih ada yang kemarin miss kendala gitu. Masih ada yang gimana bilangnya? Belum paham istilahnya ya. Bukan kayak tidak mendengarkan arahan. Ya, tidak mendengarkan arahan ya. Itu sih Kak, tapi kan saya kasih tahu lagi gimana cara pengarahannya, lalu untuk dicoba lagi ulang gitu. Ya, kan diawali dengan pembelajaran di kelas ya, dengan menampilkan ya di kelas ya, video.
Video kepada anak-anak, kemudian ice breakingnya juga di kelas. Itu Ya, ice breakingnya, ya chicken, saya kira chicken dance. saya kira sama nanti sama siapa namanya, sama Kak Adi ice breakingnya. Enggak, beda. Beda ya? Beda. Beda ya? Enggak, ice breakingnya chicken dance. Iya. Gitu ya. Kalau Kak Adinya Aram Samsam gitu. Iya, ya arah Samsam dia Kak Adinya. Oke. Ya, dari Kemudian- kelas diambil materi dulu baru ke lapangan. Kemudian antusias siswa ketika dia kan menampilkan video ya, Kak Bungde ya. Ya, Ketika mereka dengan ditampilkan video daripada tidak menampilkan video, kita hanya menjelaskan langsung, anak-anak tuh cenderung dia lebih paham yang gimana kira-kira Kak Bungde. Kalau dari kelas yang Kak Bungde ajar itu. kalau dari kelasnya saya sendiri, yang dari contohnya kemarin itu menampilkan video mereka paham, cuman kalau untuk melakukan gerakan itu saya rasa kurang, perlu contoh atau perlu latihan lagi, perlu pendampingan. Jadi bagaimana gerakan yang benar, bagaimana posisi yang benar itu kayaknya harus perlu pengarahan lagi. Kalau untuk video aja bisa mereka paham, tapi untuk yang gerakan benarnya perlu lebih penanganan secara langsung. Oke. Ya. Begitu sih. Terima kasih Kak Bungde. Memang kadang-kadang ketika kita menampilkan video sama anak-anak itu mereka terlihat fokus nonton seperti gitu kan, tertarik. Ya. Tapi ketika kita minta mereka melakukan, masih banyak yang istilahnya Yang kurang. belum, ya yang kurang lah istilahnya, yang masih banyak perlu diperbaiki. Kemudian juga dari asesmen OTT, kita telah melakukan asesmen OTT itu juga akan terlihat anak-anak bagaimana dia mengaplikasikan teknik itu ketika dalam kondisi nyata seperti bermain, ya. Apalagi sepak bola, kadang-kadang anak-anak tuh maunya nendang kemana, arahnya jadi kemana seperti itu. Ya, kadang-kadang kunnya ketendang. Ya, kita minta nendang bola, yang ketendang adalah kunnya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Bungde. Kemudian ini sudah semua masuk ya. Oke, Kak Wira juga sudah masuk. Sudah. Kak Dana kemarin gimana Kak Dana? Videonya, bukti karyanya yang diunggah? Coba dia sudah Untuk bukti karyanya yang saya unggah tuh permainan bola basket itu yang pasti gitu kan. Untuk kendalanya paling di saat jam istirahat sama jam penjemputan siswa itu lah. Soalnya kan kita juga masih belum gedung sama SD 6 ya. Masih di tempatnya Kak Rizky ya? Ya, waktu jemput anak itu kelas 1 sama kelas 2 itu kan setengah 4. Sedangkan saya masih mengajar jam segitu Kak. Sana kendalanya. Banyak sih kendala sana sama jam istirahat itu berbarengan ya sama penjemputannya, jadinya agak rapi dia di lapangan. Jadi suka kendalanya sih sebenarnya itu aja. Berarti kalau ya apa namanya, alat, sementara kalau kemarin ketika meminjam tempat di situ juga alat yang digunakan tuh alat dari SD yang dipinjam ya? Ya, minjam sekalian alat Kak. Berbagi berarti. Alat. Ya, berbagi gantian sama Kak Loyo sama Kak Rizky ya. Iya. Sekarang soalnya baru gini juga Kak, baru penyerahan di sekolah. Ini ya. Gedung. Ya, tanggal 15 pas. Dengan pemberian asesmen OTT itu kira-kira gimana peserta didiknya Kak Dana? Pas mereka diminta untuk bermain, apakah ada yang
tanpa diminta mereka langsung mau, atau ada yang malah nggak berani seperti itu kalau peserta didik ya dari Kak Dana? Kalau dari peserta didiknya, untuk yang di sini kebalik Kak, malahan yang cewek yang lebih antusias daripada yang cowok gitu. Kalau yang cowok cenderung dia sebenarnya cuma main sepak bola ya Kak, main bola ya Pak, main sepak bola gitu ya. Kalau udah dikasih pemain basket, udah dah, enak-enak dah dia, lain-lain dah itu. Kalau yang cewek, ya Pak saya duluan gitu sampai itu. Itu sih ini autentiknya Kak. Ya, cenderung ke gitu mainan. Ya, coba nanti kita kembali mengingat mengenai isu-isu dalam pembelajaran PJOK ya kakak-kakak semua, biar enggak istilahnya ada istilahnya sepak bola hanya untuk cowok. Ini kita sama-sama untuk membangkitkan semangat anak-anak agar memberikan pembelajaran PJOK ini untuk bekal sepanjang hayat mereka, seperti itu. Ya kakak semua. Kemudian untuk refleksinya saya rasa cukupkan dia sampai di sini. Saya mengingatkan kembali ke kuesioner. Kalau tadi kan sudah semua mengatakan pengisian kuesioner, ada yang belum dibuka itu ya. Kalau nggak salah itu adalah tanggal 12 itu yang dibuka mengenai saya coba cek dulu kemarin itu apa ya. Umpan balik penyelenggaraan diseminasinya itu kan dibuka tanggal 12 itu baru dibuka, berarti kakak baru bisa mengisi tanggal segitu. Nanti kita masih saling mengingatkan aja ya, karena nggak ada jimit lagi takutnya lupa karena sudah berpikir oh ini terakhir seperti itu. Tanggal 12, sekarang tanggal berapa ya? Saya kok sampai lupa. Sekarang baru tanggal 10 ya, berarti lagi 2 hari. Ya, tanggal 10 ya. Itu nanti saling mengingatkan untuk mengisi itu agar semua selesai atau centang hijau ini ya. Kalau isi umpan balik silahkan juga diisi kakak-kakak semua. Untuk tugas-tugas, syukurnya saya berterima kasih sekali kepada kakak di kelas ini sesuai. Nah, walaupun ada yang terlambat di beberapa tugas, tapi setidaknya situ sudah terisi semua. Jadi tidak perlu saya menagih ketika sudah selesai jimit. Nanti sambil jalan kakak-kakak silahkan juga dibuka-buka LMS-nya yang kolom diskusi itu, yang ada yang kurang, ada yang beberapa kakak-kakak saja yang selalu mengisi. Ada yang tidak ada mengisi sama sekali. Di LMS itu kan ada modul-modul, kemudian ada kolom diskusi seperti komentar Facebook itu. Ya, itu jangan lupa untuk kakak-kakak menulis di sana, memberikan komen lah. Atau tidak harus memberikan komen baru, kakak-kakak bisa ketika sudah ada yang membuat komennya, itu kakak-kakak komentari balik, itu bisa seperti itu. Jadi tidak terpaku hanya membuat diskusi baru, tapi kita memberikan tanggapan diskusi dari yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang lain juga bisa seperti itu. Untuk penilaian nanti saya sampaikan di sini itu adalah akumulasi dari semua tugas yang kakak-kakak buat. Nah, mungkin ada yang merasa nanti tugas saya sudah bagus, sudah sama dengan ini, kenapa nilainya beda? Itu juga karena ada masalah waktu pengumpulan dan juga ada beberapa rubrik. Saya kan sudah pernah men-share ke kakak-kakak semua bahwa ada tugas-tugas yang berisi rubrik penilaian. Mungkin poinnya sama, tetapi istilahnya apa yang kakak sampaikan dengan teman yang lain itu sama. Tapi ada kata-kata yang berkurang sedikit, ada di poin di rubrik itu yang berkurang juga, tapi tidak masalah. Saya rasa saya bersyukur istilahnya memfasilitasi kakak-kakak di sini karena sudah mengikuti dengan baik. Kesepakatan awal yang kita buat juga sudah diikuti dengan
bagus sekali. Jika saya ada salah dalam penyampaian, saya minta maaf karena ini ketika kan jimit terakhir ini kakak-kakak ya semuanya, mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti diklat ini dengan baik selama kurang lebih 3 bulan. Nah, katanya Kak Adi mau nambah lagi 2 bulan ya Kak Adi ya? Tadi mau nambah lagi 2 bulan. Kemudian apakah Kak Pande nanti berminat mungkin kalau ada bukaan menjadi fasilitator? Gas gitu. Kak Pande, gas. Mungkin. Terima kasih Kak Ani, tapi kakak, mohon maaf enggak. atau kakak-kakak yang lain ya. Nanti kan saya akan berbagi informasi tetap di grup. Kemudian masalah piagamnya ditunggu saja karena saya hanya bagian menginformasikan karena jujur untuk piagam sendiri pun saya ketika mengikuti PKG itu yang sebagai peserta berarti saya baru dapat bulan lalu. Padahal saya selesainya kan udah lama tuh. Sebelum jadi fasil saya selesai tapi piagamnya baru selesai bulan lalu. Nah, setidaknya nanti kalau ada tagihan piagam sertifikat itu kan bisa kakak gunakan tahun depan karena ini 100 berapa ya? 130-an JP-nya. Jadi cukup satu piagam aja, tidak perlu mencari yang lain. Dan nanti saya tetap follow up. Untuk sementara tetapkan dulu di grupnya. Ya walaupun sepi grupnya karena sudah tidak ada kegiatan, tapi untuk memberikan informasi tidak ada salahnya. Ya kakak semua, itu saja dulu dari saya. Mungkin ada dari kakak yang ingin ditanyakan atau disampaikan karena kita hanya 1 JP hari ini dan menjadi jimit terakhir kita. Kan ini nomornya kan. Mungkin ada yang ingin disampaikan kakak? Kata-kata hari ini Pak Ketua. Siapa tuh? Silakan. Apa aja yang kayak? Mungkin ada kakak yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai pembelajaran kita selama 3 bulan ini. Kita tatap muka selama seminggu. Sebelum mantap. Ditutup. Pokoknya mantap. Kak Rizky, kata-kata hari ini. Kak Putra baru nyampe sekolah ada mantap-mantap aja nih. Uya hujan Kak Ani, uya hujan. Iya, dihujan lagi. Sanda hujan di Belah Batu. Belah Batu sanda hujan, di Kesiman hujan. Tatit merada tatit. Tatit merada tatit. Masih Kak Ani, sudah tahu artinya tatit. Kade nak tunggu tatit tuh nak. Apa? Tak kirain tunggu tatit tuh. Tatit petir, nggak tahu ya? Apa berarti saya terlalu ya. Kak Adi mungkin ada kata-kata hari ini Kak Adi sebelum kita tidak berjumpa lagi. Ya kata-kata kalau saya ngeluarin kata-kata nanti lagi kangen sama Kak Ani. Kak Rizky ketawa tuh lihat Kak Adi. Ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan dulu karena kita sudah 1 JP nih ya kakak-kakak semua ya. Tidak ada pertanyaan dulu, tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Tidak ada. Sampai jumpa nanti di kesempatan atau di lapangan. Kita kan guru olahraga nanti sering ketemu di lapangan ya. Kak Ani, maaf kalau ada salah selama ini. Oke, baik. Kak Adi, ya gimana Kak Adi? Ada pertanyaan Kak Adi? Raise hand Kak Adi. Enggak Kak, saya mau menyekankan aja kembali. Artinya kita udah selesai meet nih Kak ya. Ini meet terakhir ya? Meetnya terakhir. Oh kemudian ya. Kita cuma nyekanin aja Kak. Tahu tiba-tiba besok saya ajak meet lagi gimana? Ya tiba-tiba besok kakak ajak meet, laptopnya udah saya jual kan susah saya nyari dari dapur. Udah jual. Ya Kak, sudah selesai untuk Jimit-nya. Ya saya mohon maaf sekali lagi kalau selama 3 bulan ini ada yang kurang berkenan. Karena sebenarnya kita di sini sama saja, hanya sudah saya pernah sering sampaikan,
saya hanya menang lebih dahulu mengikuti PKG ini ya. Dari yang kakak ikuti bahkan ada yang lebih bagus dari ketika saya menjadi peserta kemarin. Ya, untuk infonya nanti saya akan follow up lagi di grup. Ya kakak-kakak, itu saja dari saya. Saya tadi buka dengan doa, mari sekarang kita tutup dengan doa. Tadi siapa yang buka? Kiring mangku. Jodoh sengku. Kiring mangku. Kita doa dulu. Nggak ada pertanyaan kan ya? Benar ya? Kak Gongde ada pertanyaan katanya Kak Gongde. Gimana Kak Gongde? Ada tugas Kak Adik? Sombong lagi, Cong. Minta tugas, woi. Mentang-mentang sudah selesai dia titiknya, woi. Iya, kan Semarangnya paling cacing nih. Iya, tidak ada. Cuma itu aja kakak-kakak di kolom diskusi itu ya. Di copy link bukti karyanya. Di paste di LMS di bukti karya itu. Ya kakak ya, nanti kalau ada yang kurang kan artinya tidak ada, palingan membuat tugas baru itu tidak ada, paling mengisi kembali sedikit saja. Tidak ada Kak Gongde, semangat sekali Kak Gongde. Silakan Kak Adi kalau memimpin doa, kalau sudah tidak ada pertanyaan yang lain. Kasih mantra dikit Kak Adi. Iya, kalau sudah ada yang bertanya, tadi pembukaan diawali dengan doa, sekarang diakhiri juga dengan doa. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya stop record dulu.